Ada strategi perang yang saat ini Trump lakukan terhadap globalis, terhadap lawan politiknya, Partai Demokrat, dan terhadap musuh negaranya, komunis Tiongkok. Saya terkadang menganggap Trump ini maniak, tetapi kegilaannya ada sisi benarnya juga. Walau ada benarnya, tetap pendapat saya terhadap Trump itu koslet otaknya. Untuk menghadapi ketiganya, maka Trump meminta dukungan gereja. Dia mengambil solemn oath, sumpah perang atau biblical oath untuk menyatakan perang suci melawan komunis dan globalis cabal. Apa yang diklaim oleh Trump? Siapa yang bersama Tiongkok adalah melawan Tuhan. Siapa yang bersama globalis adalah melawan gereja. Dia menyudutkan Partai Demokrat sebagai anti Tuhan versi Trump. Dia mulai memainkan lagi disparitas politik belah bambu. Keputusan ini akan membelah Amerika menjadi dua. Dan ini gila. Demi jabatan, demi kekuasaan, dia lakukan itu. Membelah bangsanya atas nama Tuhan dalam tanda petik. Melawan musuh antikristus yaitu komunis yang tak bertuhan dan globalis cabal Luciferian. Trump menggiring opini spiritual bahwa ini adalah holy war. Perang melawan kabalis dan perang melawan komunis Tiongkok adalah perang suci. Tapi kita juga tahu Tiongkok tidak tinggal diam dalam urusan propaganda. Kita tahu kehebatan Tiongkok dalam propaganda juga dahsyat. Apa buktinya? Sekarang ini kita, dalam tanda petik kita nih ya, melihat komunis beda dengan komunis di zaman Pak Karno dan di zaman Pak Harto. Juga komunis di awal kemerdekaan Indonesia. Efek keberhasilan membangun opini Tiongkok di media internasional tersebut, kini kita melihat Trump lebih berbahaya jauh dibandingkan komunis Tiongkok. Komunis itu baik citranya sekarang. Kalau dianalogikan perang dunia kedua saat ini, yang fasis, yang Hitler itu adalah Trump. Padahal yang asli fasis ya partai komunis. Hebat ya, dibalik-balik otak dengan permainan propaganda halus lewat berbagai media dalam jangka panjang. Bahkan di Indonesia, melihat Tiongkok itu entah bagaimana sekarang ini bisa hilang kesan kekomunisannya. Mendadak hilang pamor tidak bertuhannya. Komunis itu baik, komunis itu tidak apa-apa didekati. Komunis itu oke untuk kita bermitra. Komunis itu oke untuk masuk ke dalam pelosok negeri Indonesia. Cina satu-satunya yang mau bantu ekonomi Indonesia. Oke, berbisnis dengan Cina, bahkan duduk rata sejajar sedikit oke. Walaupun faktanya kita di bawah Tiongkok. Sementara Trump entah bagaimana dianggap maniak, orang gila yang mau melawan negara baik yang suka membantu ekonomi negara lain dengan strategi obor yang namanya Tiongkok. Walaupun Tiongkok belief sistemnya berlawanan dan tak bertuhan versi agama samawi, nggak apa-apa, Trump lebih gila. Oh ya, kalimat kali ini saya juga menuturkan informasi dengan cara propaganda demi mendapatkan perhatian serius. Tetapi terlepas dari apa kebijakan para pejabat, bagi saya berkali-kali sudah mengatakan fuck Amerika, fuck Tiongkok. Capek dijajah keduanya, jangan ikuti maunya keduanya. Ayo berdaulat, luncurkan e-rupiah, beri kredit tanpa bunga ke UKM, lakukan sekarang. Berani? Punya biji nggak? Masih mikir apa lagi sih? Sini tak pegangnya, kasih saya mandat 100%. Apa yang saya perintahkan itu sabdo panditoratu. Bisa saya dapat? Nggak mungkin sih ya. Khusus dunia keuangan digital itu, gugus tugas pembangunan ekonomi versi Sontoloyo. Sini tak pegang. Wani piro? Wes Reneo, ndang cepet. Tak sikat semua ini, bangun ekonomi dengan cepat tanpa bunga. 5 tahun Indonesia jadi number 1. Gemes deh gue. Masa bisanya cuma ngutak-ngati orang itu pindah sini pindah sana, geser sini geser sana, kayak nggak ada orang lain aja di negara ini bisa mengangkat derajat berbangsa. Ruwet bener mikirnya. Ayo ndang cepet sini Reneo. Mas, platformnya bisnis kita yang kali ini apa ya? Inilah kalimat yang selalu dipertanyakan oleh mitra bisnis saya yang jagoan bisnis retail. Kami sedang diskusi untuk melebarkan bisnis perusahaan konsultan kami, yang kemudian dilanjutkan olehnya dengan kalimat jangan sampai seperti partai di Indonesia, nggak jelas platformnya. Kalimat itu menohok banget kalau sahabat adalah politikus, dan saya setuju urusan partai gak punya platform itu. Selain filosofi, memang platform itu penting dalam bisnis tentunya. Kalau dalam politik saat ini kan politiknya aji mumpung dan politiknya tergantung arah angin. Manusia politikus adalah manusia kepentingan sesaat. Manusia politik adalah manusia yang pakai lonte cara berpikir. Kebutuhan sesaat kalau nanti ya kumaha engke wae. Inilah perkataan terbuka dari saya dan menantang agar politikus itu jadi bersih dan jadi negarawan. Mau bukti kalau politikus itu saat ini banyak yang belum jadi negarawan? Kita mundur sedikit di mana kita coba bertanya pada nama besar pensiunan tentara seperti Wiranto, SBY, Hendro Priyono, Prabowo, semua jenderal. Tapi mengapa partainya juga ada 4? Hanura, Demokrat, Gerindra, PKPI yang penguasanya adalah mantan petinggi tentara.
Lalu partai berbasis agama seperti PKS, PAN, PKB, P3 sama agamanya, tetapi kenapa dibagi 4 partai sih? Gak punya platform sama kah? Bukankah agamanya sama? Juga para tentara yang buat partai itu tadi sama-sama tentara, sama-sama tamatan Tindar, sama-sama bersama-sama. Kenapa mesti 4 partai? Platformnya beda ya? Beda apanya? Beda egonya kali ya? Kemudian partai nasionalis seperti PDIP, Nasdem, Golkar. Apa bedanya? Golkar berkuasa ya begitu juga arah kebijakannya. Ganti PDIP ya begitu juga. Ganti Demokrat sama aja. Apa yang beda? Kebijakannya sama. Jadi memang partainya nggak ada platform. Ikut-ikutan semua sesuai kemauan dan kepentingan pada saat itu, bukan sesuatu untuk kebutuhan bangsa dan negara dalam jangka panjang. Kita contoh single party country. Cina punya platform solid dan platformnya bergeser skala. Platformnya jelas PKC itu, Partai Komunis Cina. Kalau Anda mengatakan Cina itu komunis, Anda kemakan hoax, Anda kemakan kebencian kampanye masa lalu. Kasihan kalau begitu melihatnya. Pemahaman yang digeneralisir dan diulang-ulang adalah propaganda. Propaganda pasti ada niatnya. Ketahuilah, Cina itu negara kapitalis sosialis. Ideologinya One Belt, One Road. Komunisme hanya salah satu tool mereka. Bukan ideologi lagi komunisme itu di Cina. Sekarang hanya tool, hanya salah satu sumber kendali mengendalikan masyarakat. Sementara rakyatnya mau beragama kek, mau agnostik kek, tidak beragama, mau kapitalis kek, mau proletarian, gak peduli tuh Cina. Di Amerika lain lagi. Kalau partainya Obama Demokrat berkuasa, kebijakannya perangnya pakai proxy, pinjam tangan orang. Kebijakannya heavy on government, pajaknya tinggi. Kalau Republik berkuasa seperti Trump, perangnya konfrontatif, direct war, heavy on private, UKM pesta pora, pajak kecil. Dan sekali lagi, UKM bisa jadi konglomerat dengan cara Partai Republik. Platform berpolitiknya jelas, kelola negaranya jelas. Kalau Indonesia ganti presiden, ya nanti tergantung pilihan orang sekitarnya, tergantung kepentingan kebutuhan saat itu, dan tergantung maunya oligarki segelintir orang yang menang pilpres. Akan sama antara partai apapun yang berkuasa, karena partai di Indonesia platformnya tidak jangka panjang. Platform partai sederhana banget, yaitu bagaimana menguasai wilayah dengan menang pilkada, menguasai legislatif dan menaruh orangnya di Senayan dan di DPRD. Bagaimana jadiin presiden yang ujungnya menguasai anggaran. Ngono otaknya. Ada yang mikir Indonesia, ada yang mikir NKRI. Jauh. Mana? Siapa? Nggak ada kayaknya. Dengar-dengar aja rapat mereka. Mereka tujuannya hanya memenangkan pemilu dan bagaimana pejabatnya nanti berkuasa. Sudah, itu doang. Lalu bagaimana dengan platform bisnis? Demikian saya ditanya lagi. Memecah lamunan saya yang lagi berpikir tentang partai politik. Oh, kalau platform ada di video setelah ini.